Jokowi punya peran besar untuk membangkitkan kembali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2014 mereka mencalonkan Jokowi, bahkan Megawati tidak berani naik 2014. Nah, di 2024 PDIP kemudian mencalonkan capres dan cawapresnya dari mereka sendiri, nyungsep. PDIP menunggu kehancurannya. Hancur dalam arti semakin berjalannya waktu orang akan meninggalkan partai ini. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Berdasarkan sejarah masa lalu, secara perlahan partai ini akan ditinggalkan kalau tidak cepat-cepat merubah diri. Kok bisa? Kok bisa? Bisa. Sejarah telah menunjukkannya. Perjuangan PDI di masa Orde Baru sebagai partai yang selalu setia, menjadi partai yang selalu memprotes dan berseberangan dengan pemerintah, hingga berujung perpecahan PDI di tahun 96. PDI terbagi dua, satu di bawah kepemimpinan Suryadi dan satu di bawah Megawati Soekarno Putri yang kini berubah menjadi PDIP. Ya, apa yang dialami oleh PDIP ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari rakyat Indonesia. Setelah reformasi turunnya Soeharto, dilakukan pemilu pertama secara langsung untuk calon legislatif, pemilihan langsung untuk legislatif, bukan untuk presiden, ya. Dan saat itu juga lah PDIP memenangkan pemilu langsung legislatif dengan suara 33% lebih. Tetapi apa yang terjadi di parlemen dengan timbulnya poros tengah, permainan daripada Amin Rais dan orang-orang yang ikut dengan dia, ya, maka yang menang, yang menjadi presiden adalah Gus Dur, bukan Megawati. Dengan rayuan Gus Dur, maka Megawati mau menjadi wakil presidennya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ya, apa yang terjadi kemudian? Justru Megawati menjadi presiden dengan lengsernya Gus Dur. Katanya lengsernya Gus Dur karena permainan daripada Amin Rais, permainan politik Amin Rais dengan Megawati. Itu katanya, kata Gus Dur. Dia dilengserkan oleh Amin Rais dan Megawati. Nah, terlepas dari itu, setelah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri di 3 tahun terakhir masa jabatan setelah Pileg 1999 hingga 2004, orang melihat bagaimana kepemimpinan daripada Megawati Soekarno Putri sebagai presiden. Dan di tahun 2004 itulah dilakukan pemilihan langsung presiden. Tidak perlu kita lagi demo, tidak perlu kita lagi melakukan sesuatu tindakan kekerasan atas kekecewaan kita terhadap presiden yang memimpin negara ini. Cukup kita ke TPS. Dan apa yang terjadi, saudara? Di pemilu langsung 2004 Megawati kalah, sekaligus juga partainya juga langsung kehilangan banyak suara. Dari 33% suara hanya dapat 18% suara di tahun 2004. Itu karena apa? Karena ekspektasi atau harapan masyarakat Indonesia terhadap PDIP tidak jauh panggang daripada api, tidak sesuai ekspektasi rakyat. Ya, nah itulah yang saya bilang tadi di awal. Inilah sejarah. Ketika apa yang kita harapkan yang dilakukan PDI di masa Orde Baru, setelah Orde Baru jatuh dan masa reformasi, dan apa yang dilakukan oleh PDIP tidaklah sesuai harapan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden tidak sesuai harapan masyarakat. Ya, maka masyarakat memutuskan dengan tidak perlu demo, tidak perlu melakukan lengser-lengser segala macam, ya,
hanya dengan cara ke TPS, pilih pemimpin secara langsung. Dan siapa yang menang adalah menterinya sendiri, SBY 2 periode, 2 kali Megawati melawan SBY, menterinya sendiri 2 kali dia kalah, ya. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, ya. Kita tidak perlu demonstrasi, kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu jontok-jontokan, tunggu aja saatnya, ya. Ketika dia mau naik lagi di periode keduanya SBY, dia tetap kalah. SBY sudah berakhir 2 periode. Kenapa di tahun 2014 Megawati tidak berani naik? Megawati tidak berani naik karena kan lawannya bukan petahana lagi. Calon-calon di sana lah calon-calon yang baru, calon yang baru di sana. Justru dia mencalonkan Jokowi si tukang kayu, ya, dengan meninggalkan Jakarta yang belum selesai masa tugasnya sebagai gubernur. Kenapa Megawati tidak naik di tahun 2014? Apakah dia tidak percaya diri? Apakah dia tidak percaya diri? Dialah yang tahu dengan hal itu, ya. Nah, berjalannya waktu 2 periode, Jokowi menang, PDIP merasa jumawa. PDIP merasa jumawa di tahun 2024, kepedean. Saya bilang PDIP kepedean, ya, mencalonkan calonnya sendiri, capres dan cawapres dari mereka sendiri, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Calonnya nyungsep dan malah calon yang didukung oleh Jokowi itulah yang menang. Makanya pernah saya bilang sebelumnya di VT saya bahwa Jokowi punya peran besar untuk membangkitkan kembali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2014 mereka mencalonkan Jokowi, bahkan Megawati tidak berani naik 2014. Jokowi naik menang. Nah, di 2024 PDIP kepedean mencalonkan capres dan cawapresnya dari mereka sendiri, nyungsep. Jika sekarang mereka berkata kami tetap menang, kenapa capres kami kalah? Ya. Ini pemilihan langsung, saudaraku. Ini pemilihan langsung. Rakyat tidak memilih partai, rakyat memilih orang yang berkampanye. Para caleg-caleg itu berkampanye. Kita tidak tahu bagaimana mereka cara kampanye. Sekalipun ada kata seperti Deddy Sitorus mengatakan untuk menjadi anggota DPR RI itu habis 30 miliar. Kemana aja tuh duit 30 miliar habis, kan begitu. Jadi kita tidak tahu cara kampanye mereka. Maka itu rakyat ini bukan pilih partai, rakyat pilih orang. Ini pemilihan langsung. Jadi orang lebih suka, rakyat lebih suka Prabowo daripada Ganjar ataupun Anies. Itu buktinya. Tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu demo-demo, cukup ke TPS, habis perkara, ya. Nah, kemudian jika PDIP sekarang tetap masih merasa hebat, ya, maka mereka tinggal menunggu waktu. Lihatlah. Kalau Megawati mengatakan bahwa segala sesuatu pasti akan berakhir, ada masanya. Perkataan ini dia sampaikan menyindir apa yang terjadi terhadap Soeharto, ya. Tetapi apa yang terjadi terhadap PDIP, banyak kader yang keluar dari PDIP karena apa? Karena hak prerogatif yang dimiliki oleh Megawati. Setiap calon-calon yang mau naik itu harus persetujuan daripada Megawati. Nah, apakah ini yang disebut demokrasi? Apakah ini disebut dengan demokrasi? Sementara Megawati telah mengatakan bahwa demokrasi terancam mati. Justru mereka yang membuat demokrasi itu terancam mati. Bahwa semua yang mau naik berdasarkan keinginan daripada ketua umum. Bambang Pacul mengatakan itu, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh PDIP itu adalah melanggar apa yang mereka katakan.
Demokrasi terancam mati. Yang mengancam demokrasi itu siapa? Hah? Arteria Dahlan 60 suara, 60.000 dapat. Ibu Sri 100.000 suara dapat. Tapi yang dilantik dengan suara yang 50.000 suara. Siapa itu? Romi Soekarno. Kok bisa? Nah, kok bisa? Kembali ke masa Orde Lama, Orde Baru. Itu kan masa Orde Baru. Siapa yang diinginkan oleh partai, dialah yang naik ke Senayan, ya. Sekalipun dia nomor urut 1 jadi caleg, tapi kalau partai tidak menginginkan nomor urut 2 atau nomor urut paling bottom, itulah yang naik ke Senayan. Sama yang dilakukan oleh mereka ini, ya. Di dapil mereka hanya dapat 2 kursi, 1 sudah aman, yang kedua ini yang harusnya Ibu Sri yang masuk, Sri Rahayu kalau nggak salah, dengan suara terbanyak 100.000 lebih, Arteria Dahlan 60.000 lebih, dan Romi 50, 100 dengan 60.000 yang dilantik 50.000 suara, ya. Urutan kedua, ketiga, urutan yang keempat yang dilantik. Itu demokrasi apa tidak? Itu artinya demokrasi terancam mati. Oke? Jadi kalau ini masih dilanjutkan, makanya saya bilang tadi, PDIP menuju kehancurannya. Sudah banyak kader partai yang keluar dari PDIP. Contoh Budiman Sujatmiko yang dulu ya sangat keras memprotes atau menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan Prabowo. Sekarang dia mendukung Prabowo. Kenapa? Karena dilihat yang ternyata yang otoriter itu siapa. Ternyata yang otoriter itu siapa? Di partai yang dia dukung itu. Makanya dia keluar dari situ. Dia lebih mendukung sekarang Prabowo, ya. Apakah Jokowi yang otoriter juga? Tidak. Semua menghasut. Jokowi yang meminta 3 periode. Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Itu sudah dikonfirmasi oleh anaknya Ketua Umum sendiri bahwa Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Itu hanya bahasanya si juru kampanye nasional itu, ya, tim pemenangan nasional itu, si Adian. Juga ketua DPP-nya itu si Dedi Sitorus, dan sekjennya ya si Hasto. Pokoknya mereka semua sepakat untuk memberikan penilaian yang negatif terhadap Jokowi, ya. Jokowi tidak mau bicara. Jokowi hanya diam dan tersenyum saja. Nah, kediaman Jokowi, kebisuan Jokowi dan senyuman Jokowi mereka anggap adalah kekalahan Jokowi. Sehingga setiap saat mereka selalu berteriak bahwa 3 periode, dinasti politik dan segala macam pelang promo yang mereka sampaikan, yang mereka dengar kepada Jokowi. Jokowi hanya diam, senyum, bahasa membalas dengan 2-3 kata doang. Itu kenapa? Kalau mereka sadar, menurut analisa saya, Jokowi menganggap bahwa mereka bukanlah lawan daripada Jokowi, bahwa mereka bukanlah siapa-siapa bagi Jokowi. Jadi tidak perlu dijawab, tidak perlu direspon. Jadi kasihan deh yang 3 itu, kasihan. Ya, semua telah menjawab, rakyat telah menjawab. Apa jawabannya? Itulah hasil pemilu, itulah hasil pilkada, ya. Sekarang diklaim lagi, ya. Jadi mereka mengklaim dan klaim segala macam, mengklaim dan menjatuhkan Jokowi. Nah, selama mereka masih merasa paling benar, maka mereka menggali kuburannya sendiri. Jawa Tengah, ya, bicara dari situ, bicara bansos, masih perlu dibuktikan di Jawa Tengah. Ada yang memberikan gas melon dari calon mereka itu, ada lagi sembako dari calon mereka itu. Jadi jangan merasa paling benar, supaya
tahun 2029 Anda masih bisa eksis.